Mencari matahari di kegelapan malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, jangan kau sakiti hatiku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 33 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sahabatku rahimakumullah, pada ayat ini Allah menekankan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, tanpa kesalahan yang mereka berbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Sahabatku, di padang mahsyar nanti, ketika para nabi didatangi oleh kita sebagai hamba yang lemah untuk memohon pertolongannya, bantuannya karena dekatannya dengan Allah, maka para nabi pun menjawab. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata, sungguh hari ini saya lihat yang sebelumnya atau sesudahnya Allah tidak pernah murka seperti ini. Aku takut, aku khawatir. Karena itu masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Saya takut karena saya di dunia pernah berbohong 3 kali. Sahabatku rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang jaminannya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, di padang mahsyar merasa khawatir dengan keadaannya. Karena di dunianya adalah pernah berbohong. Dan bohongnya Nabi Ibrahim adalah bohong karena hak. Yang pertama, Nabi Ibrahim ketika didakwa telah menghancurkan berhala-berhala kaum musyrikin waktu itu, dia mengatakan, tanya saja yang besar. Bohong yang pertama. Bohong yang kedua, ketika dia akan diajak ketika usia masih muda untuk bermaksiat, dia mengatakan saya sedang sakit. Dengan alasan sakit itu dia tidak diajak, padahal dia sehat. Kemudian yang ketiga, sahabatku rahimakumullah, alasan yang ketiga adalah ketika dia bertemu dengan raja yang bengis, dan dia mengatakan kepada istrinya agar dia menjawab untuk keselamatan bahwa dia bersama saudaranya. Sahabatku rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim yang berbohong hanya 3 kali selama hidupnya saja merasa berat di padang mahsyar. Apalagi kalau sesama orang yang beriman saling menyakiti. Maka buhtanan wa itsman mubina. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dia akan memikul beban akibat karena kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Sahabatku rahimakumullah, di antara kita tidak boleh ada saling menyakiti. Karena perbedaan itu adalah sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang yang beriman saling menyakiti, yang ada adalah kehancuran pada diri sendiri. Mungkin dia karena tahta, karena harta, karena dunia, mungkin karena pencitraan, orang rela untuk menyakiti. Bahkan yang paling luar biasa, apabila ada seorang yang beriman dengan beriman lainnya yang mengaku mukmin, tetapi dia membunuh, maka balasannya adalah fajazauhu jahannam. Balasannya adalah neraka jahanam. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sahabatku rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh untuk saling asih, untuk saling sayang, untuk saling pengertian, bahwa di antara kita sebenarnya hanya satu. Kita itu dari anak cucu Adam yang satu. Maka dari anak cucu yang Adam yang satu ini, mestinya kita bersungguh-sungguh bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW, biar tidak ada dusta di antara kita, biar tidak ada kebohongan di antara kita, biar tidak ada kebencian di antara kita. Maka mulai sekarang, contohlah sifat-sifat Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai sifat sidik, ikuti dia. Rasulullah mempunyai sifat amanah, ikuti dia. Maka dengan sifat sidik dan amanah ini,
maka kita akan menjadi orang-orang yang saling mencinta. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta sendiri. Teruslah bersungguh-sungguh sahabatku, karena apabila di antara kita ada saling sayang, bukan hanya di dunia, kita minta sama Allah mestinya 2 kali. Yang pertama, pertemanan, persahabatan di dunia ini dengan kasih sayang. Dan pertemuan yang kedua, persahabatan yang kedua, kita mohon kepada Allah agar dipertemukan di surga. Sahabatku rahimakumullah, banyak sekali tantangan, hambatan, gangguan yang akan mencerai-beraikan kita dalam persatuan demi persatuan. Karena itu sahabatku rahimakumullah, ada kiat-kiat bagaimana agar kita sayang. Salinglah mendoakan sahabatku rahimakumullah. Salinglah berbagi sahabatku rahimakumullah. Dan yang utama, peduli. Untuk memudahkan agar kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu kasih sayang, maka rumusnya adalah siap. S-I-A-P. S-nya itu sabar, sahabatku rahimakumullah. Allah berfirman dalam akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ending ayat ini adalah la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin sukses, sabar. Yang kedua, sahabatku rahimakumullah, ikhlas. Keadaan yang ada pada diri kita itu harus ikhlas. Setan itu tidak akan menggoda manusia kalau dalam diri manusia itu ada keikhlasan. Kemudian yang A itu antusias. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan yang keempat, P itu peduli. Ketika saudara kita, sahabat kita sakit, wa iyadatul marid. Ketika sahabat kita, saudara kita membutuhkan, kita bantu. Dan utamanya sahabatku rahimakumullah, kuatkan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.